Tahukah kamu bahwa di Singapura ada lebih dari 100.000 kamera yang mengawasi orang setiap hari? Itu berarti ada satu kamera untuk setiap 55 orang, dan jumlahnya terus bertambah dengan cepat. Singapura disebut sebagai kota tercerdas di dunia. Di permukaan, kota ini terlihat sempurna, jalan-jalan bersih, tidak ada kemacetan, dan semuanya berjalan seperti sulap. Ponselmu bisa melakukan apa saja di sini, membayar makanan, naik kereta, atau bahkan berkomunikasi dengan pemerintah. Rasanya seperti hidup di masa depan. Namun, ada sesuatu yang kebanyakan orang tidak tahu. Di balik teknologi luar biasa ini, ada sisi gelap yang jarang dibicarakan. Hari ini, saya akan menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi di Singapura, hal-hal yang tidak pernah dilihat wisatawan dan yang tidak ingin diketahui oleh pemerintah. Pada tahun 2014, Singapura memulai sesuatu yang besar. Mereka menyebutnya proyek Smart Nation, bangsa cerdas. Tujuannya adalah menggunakan teknologi untuk mengontrol segala hal di kota, dan mereka menggelontorkan dana besar untuk itu, lebih dari 3,3 miliar dolar AS hanya untuk memulai. Kini, Singapura menjadi kota yang tidak seperti kota lainnya di dunia. Ketika kamu sakit, Dokter AI memeriksa ronsenmu lebih cepat daripada dokter manusia. Kehadiran anak-anak di sekolah dicatat secara otomatis begitu mereka melewati gerbang. Bahkan tempat sampah di sini pintar, mereka memberitahu petugas kebersihan saat sudah penuh. Angka-angkanya luar biasa. 9 dari 10 orang di Singapura menggunakan ponsel pintar untuk melakukan hampir segalanya. Kamu bisa memulai bisnis hanya dalam 15 menit menggunakan ponselmu. Mau bayar pajak? Hanya butuh 3 klik, selesai. Butuh dokumen dari pemerintah, tidak perlu antre, cukup gunakan aplikasi. Jalanan di sini juga berbeda. Lampu lalu lintas bisa berpikir sendiri, berubah ketika melihat lalu lintas mulai padat, sehingga waktu perjalanan berkurang hingga 20%. Di beberapa area, bus mengemudi sendiri. Jika kamu naik kereta, kamu tidak memerlukan tiket lagi, cukup berjalan masuk, dan kamera akan mengenali siapa kamu dan langsung membebankan biaya ke akunmu. Bahkan pohon-pohon di Singapura terhubung ke internet. Sebanyak 500.000 pohon dilengkapi sensor untuk memantau kesehatannya. Jika ada pohon yang berisiko tumbang, sistem akan mengetahuinya sebelum terjadi. Saat hujan terlalu deras, sensor di saluran air akan memberitahu kota di mana kemungkinan banjir terjadi. Selama pandemi COVID-19, Singapura menunjukkan betapa kuatnya sistem mereka. Aplikasi pelacakan mereka bisa menemukan siapa saja yang mungkin tertular dalam hitungan jam. Negara-negara lain mencoba meniru ini, tetapi tidak ada yang melakukannya sebaik Singapura. Singapura memang magnet bagi perusahaan teknologi besar. Lihat saja, Google, Facebook, dan Microsoft berlomba-lomba membangun kantor raksasa di sana. PBB pun mengakui Singapura sebagai kota tercerdas di dunia, membuat kota-kota lain iri. Tapi, ada harga yang harus dibayar untuk semua kemajuan teknologi ini, bukan hanya uang, tapi sesuatu yang jauh lebih penting, kebebasan kita. Apa yang akan Anda baca selanjutnya mungkin akan membuka mata Anda. Bayangkan sebuah kota yang tahu segalanya tentang Anda. 100.000 kamera yang saya sebutkan tadi, itu baru sebagian kecil. Singapura berencana memasang kamera di setiap tiang lampu pada tahun 2030. Artinya, Anda diawasi dimanapun Anda berada. Pernah dengar soal anjing robot yang menegur orang karena duduk terlalu dekat di taman? Itu bukan lelucon, robot sungguhan, bernama Spot, memantau interaksi antar pengunjung taman. Pikirkan, seberapa jauh privasi kita telah dilanggar. Saat ini, ponsel Anda ibarat alat pelacak pribadi. Di Singapura, aplikasi pemerintah, Trace Together, yang awalnya ditujukan untuk penanganan COVID-19, kini masih wajib digunakan untuk memasuki berbagai bangunan, toko, kereta, dan pusat perbelanjaan, semuanya terekam. Pemerintah menjamin keamanan data ini, namun pada tahun 2021 mereka mengakui telah menggunakan data Trace Together untuk penyelidikan polisi, mengingkari janji mereka sendiri. Lebih dari itu, di rumah Anda, meter pintar melacak penggunaan listrik dan air Anda setiap jam. Tempat sampah pintar mencatat apa yang Anda buang. Sensor pintar di rumah susun bahkan dapat mendeteksi jika Anda merokok di area terlarang atau menerima terlalu banyak tamu. Mari saya berikan beberapa angka yang mencengangkan. Hanya dalam 1 tahun, kamera di Singapura menangkap lebih dari 4.700 orang karena pelanggaran di ruang publik.
Ini mencakup pelanggaran kecil seperti parkir sepeda di tempat yang salah atau memberi makan burung merpati. Terlihat sepele, namun akumulasi pelanggaran-pelanggaran kecil ini membentuk kontrol yang menyeluruh atas setiap aspek kehidupan Anda. Mobil Anda, setiap pergerakan Anda, semuanya terlacak. Singapura menerapkan sistem Electronic Road Pricing, ERP, semacam sistem tol yang melacak setiap rute yang Anda lalui dan mengenakan biaya berdasarkan waktu. Mereka tahu persis kemana, kapan, dan seberapa sering Anda berkendara. Bahkan anak-anak pun tidak luput dari pengawasan. Di sekolah, sistem pengenalan wajah mencatat kehadiran siswa, dan beberapa sekolah bahkan menggunakan AI untuk memantau tingkat konsentrasi siswa di kelas. Coba bayangkan bagaimana rasanya tumbuh besar dengan selalu diawasi. Apa hal yang paling mengerikan dari itu? Data Anda akan tersimpan selamanya. Setiap langkah, setiap tempat, setiap interaksi, semuanya terekam dalam database raksasa pemerintah. Klaim perlindungan data oleh Singapura terbantah oleh kebocoran data rekam medis 14.200 penderita HIV pada tahun 2020 dan data pribadi 800.000 donor darah pada tahun 2019. Sistem pengawasan ini menjerat semua orang. Tinggal di Singapura berarti merelakan privasi Anda. Dalih pemerintah tentang keamanan dan efisiensi memunculkan pertanyaan krusial. Kapan kota cerdas berubah menjadi negara pengawas? Lebih dari sekadar diawasi, teknologi ini merusak kehidupan banyak orang. Mari kita lihat dampaknya pada masyarakat. Paman Tan, seorang pedagang makanan berusia 68 tahun, mengalami penurunan omset 30% setelah pusat jajanan tempatnya berjualan beralih ke sistem pembayaran digital. Ia kesulitan menggunakan ponsel pintar. Ia bukan satu-satunya, 40% warga Singapura di atas 60 tahun kesulitan dengan pembayaran digital, meninggalkan banyak lansia merasa asing di tanah airnya sendiri. Lalu, bagaimana dengan pekerjaan? Pada tahun 2022, penggantian 150 ATM dengan layanan digital di bank-bank Singapura mengakibatkan 1.500 orang kehilangan pekerjaan. Nasib serupa mengancam para pengemudi taksi dengan hadirnya mobil swakemudi. Janji pemerintah tentang lapangan kerja baru yang diciptakan teknologi hanyalah isapan jempol. Kebanyakan pekerjaan baru menuntut keahlian teknologi tinggi yang tak dimiliki pekerja senior. Tekanan mental juga meningkat. 71% pemuda Singapura mengaku stres karena merasa selalu diawasi dan terhubung secara digital. Kecemasan digital menghantui. Bayangkan hidup di bawah pengawasan konstan, setiap langkah di luar rumah, setiap transaksi, setiap perjalanan, setiap interaksi, semuanya terekam. Anak-anak pun tak luput. Sistem AI di sekolah memantau segalanya, dari kehadiran hingga suasana hati. Dampak sosialnya pun terasa. Ruang publik yang dulunya ramai dengan interaksi tetangga kini sepi. Semangat gotong royong kampung yang dulu dibanggakan Singapura kini hilang. Ada sisi gelap yang disembunyikan dari gemerlap kota cerdas Singapura, dampaknya terhadap lingkungan. Jangan tertipu dengan citra hijaunya. Semua teknologi canggih itu, kamera, sensor, komputer, membutuhkan energi yang sangat besar. Pusat data Singapura, yang dipenuhi komputer, mengonsumsi listrik setara dengan kebutuhan 60.000 rumah, lebih dari 7% total konsumsi listrik negara. Ironisnya, sebagian besar listrik ini masih dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil. Lalu, nasib ponsel dan laptop usang kita. Setiap tahun, Singapura menghasilkan lebih dari 60.000 ton sampah elektronik, setara dengan 220 pesawat jumbo jet. Program daur ulang yang digembar-gemborkan pemerintah hanya mendaur ulang 6% dari total sampah elektronik. Sisanya berakhir di tempat pembuangan sampah atau diekspor ke negara miskin. Pemasangan tiang lampu pintar yang katanya modern itu pun mengorbankan 200 pohon dewasa pada tahun 2022. Pohon baru memang ditanam, tapi tak bisa menggantikan fungsi pendinginan pohon-pohon tua. Panas yang dihasilkan komputer dan pusat data juga memperparah kondisi. Area di sekitar pusat data bahkan 2 derajat Celcius lebih panas dari area lain di kota, memicu penggunaan AC yang lebih tinggi dan menciptakan lingkaran panas yang tak berkesudahan. Ingat mobil swakemudi dan sistem lalu lintas pintar. Di balik kecanggihannya, ada dampak lingkungan yang mengerikan. Ribuan sensor dan komputer yang dibutuhkan bergantung pada logam langka seperti litium dan kobal, yang penambangannya merusak lingkungan di negara lain. Singapura terlihat bersih, tapi kerusakannya diekspor. Yang lebih parah,
Teknologi ini memberi pemerintah kekuatan untuk mengontrol total kehidupan warganya. Apa yang akan Anda dengar selanjutnya akan membuat Anda berpikir ulang tentang impian tinggal di kota cerdas. Kekuatan sesungguhnya di balik teknologi ini adalah kontrol mutlak. Di Singapura, hidup Anda diatur oleh sistem poin terselubung. Membuang sampah sembarangan, parkir sembarangan, menyeberang jalan sembarangan, semuanya tercatat dan memengaruhi segalanya, dari pinjaman perumahan hingga pendidikan anak. Contohnya, pada tahun 2023, seorang pria ditolak pinjaman perumahannya karena terekam merokok di area terlarang. Sistem melabelinya sebagai pelanggar. Ini bukan lagi soal hukum, tapi tentang mengendalikan setiap aspek perilaku Anda. Kebebasan apa yang tersisa? Yang paling menakutkan, Singapura sedang menguji sistem yang dapat memprediksi perilaku mencurigakan menggunakan AI. Kamera mengawasi cara orang berjalan, barang bawaan mereka, dan dengan siapa mereka berbicara. Jika sistem menganggap perilaku Anda aneh, polisi akan dihubungi. Hanya dalam 6 bulan pengujian, sistem ini menandai lebih dari 3.000 orang. Banyak di antaranya hanya sedang mengalami hari yang buruk atau turis yang tersesat. Ponsel Anda ibarat gelang kaki elektronik. Aplikasi seperti One Service mendorong orang untuk melaporkan tetangga mereka atas hal-hal kecil seperti kebisingan atau jemuran yang salah tempat. Pada tahun 2022, aplikasi ini menerima 400.000 laporan, lebih dari 1.000 orang melaporkan tetangga mereka setiap hari. Bahkan apa yang Anda katakan secara daring pun diawasi di bawah Undang-Undang Berita Palsu Singapura, POFMA. Pemerintah dapat memaksa siapapun untuk mengubah atau menghapus unggahan yang mereka anggap salah. Sejak 2019, mereka telah menggunakan undang-undang ini lebih dari 100 kali. Yang menakutkan, pemerintahlah yang menentukan apa yang palsu, tanpa pengecekan independen. Inilah kenyataannya, Singapura menunjukkan apa yang terjadi ketika sebuah kota menjadi terlalu pintar. Memang, kereta berjalan tepat waktu, jalanan bersih, dan tingkat kriminalitas rendah, tetapi dengan harga berapa? Pertanyaannya bukan apakah teknologi itu baik atau buruk, tetapi berapa banyak kontrol yang bersedia kita korbankan demi kenyamanan. Kapan sebuah kota cerdas berubah menjadi penjara pengawasan? Kota-kota lain bergegas meniru model Singapura. Tanyakan pada diri Anda, siapa yang mengontrol data, apa yang terjadi dengan privasi Anda? Bisakah Anda menolak untuk dilacak? Karena begitu sistem ini diterapkan, tidak ada jalan kembali. Ingat, masa depan belum tertulis. Kita dapat memilih untuk menggunakan teknologi yang membantu orang tanpa mengendalikan mereka. Kita dapat membangun kota yang cerdas sekaligus bebas. Masa depan seperti apa yang ingin Anda tinggali? Pilihan masih ada di tangan Anda untuk saat ini.